Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podpemglu. Podcast pemanasan global. Kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Selo Pradipta, host 1. Saya Muhammad Patri Santoso, host 2. Nah, di sini kami ingin membahas pemanasan global tidak berdua doang, guys. Kita udah undang 3 narasumber dari kelas 18 SMA 1 Tajur Halang. Silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Nathan Babus Bimanyu. Nama saya Yolanda Kaila Safitri. Nama saya Salwa Afsari. Nah, oke. Setelah perkenalan tadi, kita juga bakalan ngebahas tentang pemanasan global yang kita ngebahasnya secara diskusi aja ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti udah tahu jawabannya ya kalian bisa jawab masing-masing, langsung dijawab aja gitu. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global itu kondisi di mana suhu rata-rata atmosfer bumi dan juga laut meningkat secara bertahap karena emisi gas rumah kaca. Nah, sekarang Patir tahu kan apa itu pemanasan global? Iya, udah tahu Cel. Nah, lanjutin. Nah, yang kedua nih, kalian tahu nggak sih ciri-ciri terjadinya pemanasan global itu kayak apa? Nah, saya tahu tuh. Yang pertama tuh penentuan cuaca yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas banget. Dan kedua itu meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Nah, selanjutnya tuh kenapa sih pemanasan global mempengaruhi kesehatan manusia? Bisa terkena ispa atau cahaya matahari langsung terkena kulit bisa menyebabkan kanker. Itu ya Cil, jadi kalau misalnya sinar matahari langsung kena kulit itu bisa menyebabkan kanker kulit gitu kan. Oh, berarti parah banget ya, Tir ya? Iya. Kacau juga. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, gimana sih cara kita melindungi diri sendiri dari dampak pemanasan global? Yang utamanya itu kita pantau kesehatan kita. Sekarang kan banyak nih di internet kayak cara kita menjaga diri dari di masa pemanasan global ini. Terus minum air yang cukup 2 liter sehari. Terus kalau misalnya kita ada kegiatan di luar rumah, terus keadaannya terik banget, kita pakai sunscreen di muka dan juga sunblock di tangan. Nah, kayak gitu tuh Cel. Kayak tadi saya kesini kan, kayak sebelum kesini tuh saya pakai sunscreen dulu di badan dan di muka Cel. Celo udah belum? Wah, belum, Tir. Soalnya sunscreen habis sebelum ini juga. Nah, iya Cel, jadi besok-besok sebelum kita keluar rumah, usahain kita pakai sunscreen supaya menghindari kulit kita terkena paparan sinar matahari yang ekstrim ini Cel. Oh gitu, Tir. Yaudah lanjut aja, Tir, langsung ke soal ke-6. Nah, yang keenam nih, gimana perubahan pola cuaca ekstrim terkait dengan pemanasan global saat ini? Beberapa daerah mengalami kekeringan ekstrim, sementara daerah lain menghadapi hujan lebat yang berkepanjangan. Curah hujan ekstrim dapat memiliki dampak serius pada lingkungan dan kehidupan manusia. Itu sih yang aku tahu. Wah, berarti cuaca sekarang tuh ekstrim parah ya, Tir? Gak tentu ya Cel, Iya, kadang hujan, kadang panas kan? dan hujannya juga tiba-tiba jadi panas ya Cel. Iya, kacau juga. Nah, selanjutnya nih, Tir, ada pertanyaan soal yang ketujuh nih. Apa sih penyebab utama pemanasan global itu? Penyebab utamanya ya aktivitas manusia, kayak misalnya pemakaian bahan bakar fosil untuk kendaraan pribadi, terus habis itu limbah industri dan juga penebangan hutan secara besar-besaran. Oh gitu, Tir, ternyata penyebab utama pemanasan global itu sendiri tuh dari kita sendiri, Tir, kayak rokok, gitulah. Menggunakan bahan bakar ya, yang Iya. menggunakan bahan bakar fosil gitu. Makanya juga sekarang kita di jalanan juga kita nggak jarang ya Cel ngelihat ada motor atau mobil yang memang sekarang berbahan bakarnya tuh listrik ya Cel. Nah, Nah oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mana sih tanggapan kalian masing-masing nih mengenai isu-isu tentang dampak pemanasan global yang terjadi belakangan ini? Kayak mencairnya salju di puncak Gunung Jayawijaya, terus juga mencairnya es di Kutub Utara. Gimana tuh? Usia puncak es abadi Indonesia diperhitungkan tidak lama lagi. Hanya sekitar 7-8 tahun lagi setelah 2018, salju atau es abadi Indonesia akan punah. Tidak hanya karena pengaruh El Nino dan La Nina di Indonesia, kondisi ini diperparah dengan semakin tingginya titik beku atau 0 derajat pada atmosfer, sehingga potensi pembentukan hujan salju pembentuk es di puncak es abadi semakin sulit terjadi. Kondisi pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah es abadi Indonesia meleleh dan bergegas punah.
Menurut saya sangat disayangkan karena Puncak Jaya Wijaya yang sekarang mencair merupakan salah satu Destinasi pariwisata. di Indonesia kita ini. Terus apa lagi, Tar? Ya, mencari es di kutub tuh bisa mempengaruhi ekosistem di situ, seperti burung kutub ini bisa mengalami kelangkaan. Sebenarnya isu-isu itu nggak ini aja, masih banyak lagi. Tapi mungkin kita ada solusi yang bisa kita lakukan gitu. Contohnya apa, Sal? Solusi menurut saya, manusia tuh harus lebih lagi dalam memperhatikan lingkungan. Caranya seperti mereboisasi ulang hutan yang gundul agar pasukan oksigen di bumi itu tidak berkurang banyak gitu loh. Tuh gitu ya Cel. Isu-isu tentang dampak pemanasan global ya. Nah gitu Tir, ternyata dampak dari pemanasan global untuk es kutub kita mencair dan mencairnya salju di puncak Jaya Wijaya itu sangat parah ya. Untung aja udah ada solusinya, jadi kita harus menanamkan diri di dalam diri kita sendiri. Nah lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengurangi dampak pemanasan global di kehidupan kita? Saya tahu nih, mengurangi bahan bakar fosil dan melakukan reboisasi. Jadi gitu ya Cel, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global ini gitu kan, kayak melakukan reboisasi ya Cel. Ternyata gampang ya tidak cara menguranginya, cuman emang kitanya aja yang susah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, yaitu menurut kalian apa yang terjadi nih apabila pemanasan global yang sekarang terjadi ini tidak segera dihentikan? Menurut saya, krisis pangan dan air bersih, kerugian ekonomi, serta kerusakan ekosistem. Banyak juga ya Cel, ada 3 yang menyebabkan kalau misalnya pemanasan global ini tidak segera dihentikan Cel. Emang parah sih. Nah lanjut aja nih, apa peran penting pendidikan dan kesadaran publik dalam menangani pemanasan global itu sendiri? Pendidikan memberikan pemahaman tentang dampak dari pemanasan global, terus pendidikan juga mempromosikan ide-ide kreatif yang menghasilkan solusi inovatif. Terus habis itu kesadaran publik menggeret opini individu untuk melakukan suatu hal yang lebih ramah lingkungan. Gitu sih. Jadi gitu ya Cel, yang soal pendidikan mungkin itu bisa diajarin dimulai dari SD ya Cel. Lanjut ke soal yang terakhir. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Menurut kalian, apakah pemanasan global yang saat ini terjadi itu memiliki dampak positif nih buat kehidupan kita sehari-hari? Salah satu dampak positif pemanasan global yaitu mampu mengontrol suhu dan juga kelembapan lingkungan. Pemanasan global tersebut merupakan peristiwa peningkatan suhu pada permukaan bumi, di mana penyebabnya adalah adanya emisi karbon dioksida sebagai efek rumah kaca dan berbagai aktivitas manusia. Wah ternyata gitu Tir, ternyata pemanasan global juga memiliki dampak positif ya, bukan negatifnya aja. Iya ya Cel. Nah akhirnya selesai juga ya Tir podcast hari ini. Capek juga ya. Capek banget Cel. Dari pagi. Parah. Capek banget ya soal podcast ini. Cuman ya kita berterima kasih juga buat ketiga narasumber kita yang udah bisa luangin waktunya. Jangan lupa apa Tir? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kita. Ya, dadah. Dadah.